Jumpa lagi teman-teman ya di channel Dolanan Tator ya. Ini lokasi hutan di tempat saya ya, di samping transmigrasi Lembang Seseng. Kalau di lokasi saya ini masuk di dusun Neneng, Lembang Letek, jadi beda Lembang ya, ada perbatasan. Dan ini bagus sekali tempatnya ya, spot untuk kegiatan-kegiatan kemah misalnya ya, atau penjelajahan anak alam ya, pecinta alam. Di sini ya masih tumbuh liar ya, pinus, tanaman-tanaman ya. Saya mencoba membersihkan tapi pelan-pelan ya, minimal jalan setapak ya. Tadi saya sempat ambil beberapa pohon ya, pohon kecil yang ketika saya tebang seperti ini ya. Ini saya akan jadikan pagar, tapi ini ketika kita tancapkan di tanah ya untuk pagar, itu tumbuh lagi teman-teman ya, ya sahabatku semua. Jadi tanpa akar bisa tumbuh ini tanaman, hanya saya tidak tahu nama tanamannya. Saya sudah sering menggunakan ini ada panjangnya, dia bisa lebih besar lagi, tapi ini saya cukup ya, panjangnya sekitar kurang lebih 3 meter ya. Nanti bisa jadi 2 ini ya, 2 atau nanti lihat situasi ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan setia. Boleh like, subscribe ya. Terima kasih untuk sahabatku semua yang setia ya. Ya teman-teman, ini lokasi di tempat saya ya, di samping Trans Jawa di Seseng. Lokasi tempat saya itu ada di sebelahnya di Lembang Letek ya, di dusun Neneng. Saya lagi memperbaiki batas ya, menggunakan kayu-kayu yang ada di hutan ya. Saya kurang paham ini namanya, tapi ketika ini saya tebang ya untuk pagar, ini kalau ditancapkan tumbuh, asalkan agak tua sedikit ya, atau bukan muda ya. Kalau muda sulit tumbuh. Saya sudah lakukan, ada yang tumbuh, ada yang mati ketika dijadikan pagar batas ya. Nah, contohnya seperti ini yang sudah saya tebang. Nah, ini nanti di bawahnya dilancipin ya, kemudian ditancepin di perbatasan nanti. Nah, dia akan tumbuh ya, karena di tempat saya ini daerah pelepasan kerbau atau banyak kerbau liar di tempat saya ini dan mengganggu atau merusak di lahan saya berada ya. Jadi lahan di tempat saya ini ada sekitar hampir 1,5 hektar ya, 13.970 meter persegi, harus diamankan dari binatang liar. Nah, contohnya seperti ini tanamannya ini ya. Ini bagus sekali ya. Ini tanaman liar
dan saya harus membersihkan juga lokasi di tempat saya ini pelan-pelan, dan saya harus pilih dulu yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi lokasi di tempat ini ya, karena memang nantinya akan dibersihkan dari rumput-rumput dan tanaman-tanaman yang kurang rapi, harus dirapikan ya, supaya ketika saya datang itu minimal itu mengurangi dari ancaman binatang liar selain kerbau ya. Ada babi hutan, ada ular ya. Di sini banyak ular ya, ular hitam, ada ular hijau. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini tumbuh liar banyak sekali di sini ya. Dan saya biasa memanfaatkan untuk pagar ya. Ini namanya tebang pilih, jadi yang kecil-kecil begini ya, yang masih sangat muda ini saya biarkan. Jadi yang ini sebenarnya masih bisa besar lagi teman-teman ya. Ini kemudian ini lumayan, nanti saya akan ambil. Jadi yang sudah bisa dimanfaatkan itu yang saya ambil, ditebang. Nah yang ini nih kecil, ini jangan dulu ya. Jadi cepat sekali tumbuhnya ya, karena daerah pinus ya, ini harus dibersihkan karena yang dibutuhkan adalah dahannya ya, batangnya ini. Saya salut di daerah Toraja ini, cantik sekali parangnya ya, kuat, besi murni ini ya, tajam. Tadi saya sudah asah ya, jadi enak sekali. Hati-hati, saya harus menggunakan safety sarung tangan ya teman-teman. Dan saya balut kain ini karena licin ya, bahaya. Tingginya ya cukup sih, sekitar 1,5 sampai 2 meter ya. Ini sekitar 1 meter di sini ya, 1 sampai 2 boleh lah. Ya, harus hati-hati. Nah seperti ini teman-teman ya, ini tinggal dikumpul. Jadi ini enaknya di lokasi saya ini tidak perlu dibeli kayu-kayu seperti ini ya. Kalau di kota itu sangat sulit. Jadi tidak dihabiskan ya teman-teman ya, sahabatku semua yang setia menonton video ya, yang selalu stay di channel saya ya, Dolanan Toraja. Terkadang ini kalau setiap batang begini bisa juga kalau lebih dari 2 meter, terkadang saya jadikan 2 ya. Hanya saya harus perhatikan kekuatan di ujungnya ya. Kalau kira-kira kuat ya, saya potong begini, terkadang bisa jadi 2 ini. Ya. Banyak sekali teman-teman ya, sahabatku semua yang setia. Kita harus perhatikan juga, terkadang ada ular itu menggantung di atas. Saya pernah jumpai, tapi jangan takut kalau kita tidak mengganggu, ular tidak mengganggu. Bahkan jangan takut di hutan lebat seperti ini, tidak mungkin dia menggigit kita. Sebenarnya ular itu takut ketika ada gerakan-gerakan atau suara-suara, dia sudah melarikan diri.
ya. Yang penting kita jangan mencoba menyerang, kan tujuan kita bukan cari ulat teman-teman ya. Saya sangat butuh banyak ini kayu, tapi sekali lagi tidak dihabiskan ya. Saya tebang pilih, artinya yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi lokasi. Di sini cocok sekali tanaman ini ya, daerah pinus itu banyak tumbuh liar ya. Ini bekas potongan pohon pinus yang besar. Ya, kita harus merawat lokasi di sini teman-teman ya. Ini masih asli ya. Ya, masih kecil ini pinusnya karena yang besar sudah ditebang untuk kebutuhan lah, untuk buat rumah ya, dijual jadi papan, jadi balok-balok. Kenapa saya buang ini ranting-rantingnya? Karena mempermudah membawanya nanti, dan ketika dia tumbuh tunas ya, kalau ditancapkan di tanah, apalagi ini musim hujan baru-baru gerimis tadi, itu cocok sekali kalau kita menanam. Jadi ceritanya ini kita jadikan pagar tapi nanti tumbuh. Jadi kita tanpa sengaja menanam kembali, begitu teman-teman ya. Meskipun dia tidak ada akar ya seperti ini, tapi nanti masih saya lancipin lagi supaya masuk di kedalaman bisa sekitar minimal 30 cm lah, 25 sampai 30 cm itu tumbuh nanti ya teman-teman ya. Jadi nanti akan tumbuh tunas di sekitar batang ini. Nah, karena lahan sekitar 1,5 hektar itu saya tanami seperti ini ya. Jadi ini bagus sekali nih pohon yang ada di pohon liar di tempat saya ini ya. Saya nanti coba cari tahu apa namanya ya, siapa tahu teman-teman menjumpai juga dan tidak tahu ini tanaman apa, karena ini bagus sekali, lurus. Ini lihat lurus ya, ini lurus ya, lumayan ada 2 meter lebih nih. Ada ya sekitar 2 meteran lah ya. Saya coba cari lagi teman-teman ya. Tadi ada yang agak besar sedikit ya, tapi harus hati-hati. Masih rimbun sekali nih ya. Kalau kecil begini, nah ini biarkan besar dulu. Ini masih ada ya, ini tinggi lumayan, ada sekitar 3 meteran ini ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, saya potong sampai di sini. Ini teman-teman, karena saya pengalaman nebang kayu ini, ketika saya potong di sini, ini dia tidak mati. Nanti dia tumbuh lagi tunas begitu ya. Jadi kalau yang agak besar begini, saya potongnya agak naik begini supaya dia tumbuh lagi. Jadi misalnya seperti ini terpotong tapi dia tidak mati nih ya, nanti tumbuh lagi karena bagus ini tanaman ya. Dan tahan sekali nih, ketika kemarau ini masih tetap tumbuh. Nah, ini harus saya bersihkan dari
ranting-ranting yang tidak saya pakai ya, supaya tidak menghalangi untuk dibuat pagar dan tidak kesulitan ketika mengangkat. Sekali lagi hati-hati ya ketika kita menebang pohon, jaga keselamatan karena tajam sekali ini parangnya. Saya akan potong di sebelah sini. Ya, sudah panjang sekali nih teman-teman ya. Teman-teman, ini lokasi di tempat saya membuat rumah pohon ini ya. Tapi saya memanfaatkan pohon pinus ya. Saya topang dengan kayu yang ada di sini. Jadi memang ini rumah pohon alam ya. Artinya saya tidak menggunakan tiang yang dari kayu, tetapi ini memang asli saya bikin dari ada 1, 2, 3, 4 pohon ya yang bisa tumbuh. Teman-teman bisa lihat, nah tinggi dia. Saya coba membuat dua terap ya, dua tingkat. Nah ini tangganya ya untuk naik ke atas ini, tapi saya jarang ke sini ya. Ini teman-teman saya kalau main ke tempat saya dia suka ke sini. Mungkin dia sempat ini kena hujan panas, tangganya sudah tidak kuat lagi ya, tinggal pakunya ini jadi busuk. Jadi saya harus perbaiki lagi ini supaya aman. Ya lumayan tinggi kalau dari sini teman-teman ya. Ini ada sekitar 6 meter naik ke atas. Saya rencana mau buat lagi tapi di puncak ya, di puncak sana rencana ada pohon pinus yang tinggi di sana. Nanti saya harus kumpulkan dulu bahan-bahan yang bisa digunakan dan lebih kuat ya. Ya ini spotnya bagus sekali. Jadi teman-teman yang mau liburan boleh mampir ke tempat saya. Di bawah situ ada pipa itu ya, teman-teman bisa lihat di sana. Nah itu pipa ya, pipa saya ambil air untuk ditarik naik ke atas ya. Ada sumber air, ada sumur yang tidak pernah kering ya, meskipun tidak terlalu penuh tapi dia tidak kering. Yang itu yang kami gunakan untuk dimasak ya. Oke, mantap teman-teman ya. Ini batas lahan saya ya, tempat saya. Di sana lahannya teman saya ya. Nah kayu yang saya gunakan ini nanti bisa tumbuh ya untuk pagar. Kenapa harus saya kasih kawat? Karena kerbau itu bisa, ini ada kerbau liar di sini dilepas masyarakat ya. Ini biar saya kasih kawat duri, dia masih bisa masuk karena baru 1 kawat ya. Maklum luas sekali nih lahannya ya, hampir 1,5 hektar keliling ya. Nanti saya harus tancap lagi di sini. Ini ada jejak kerbau. Ini
dia masuk lewat sana. Ya, ini lokasi tempat saya ini teman-teman ya. Ada rumah pohon di situ, di bawah sana itu ada pipa ya. Ada sumur di situ, ditarik, ada mesin di sebelah sana untuk naik ke atas. Karena tempat saya di atas sana. Jadi saya akan amankan, saya akan tambah tiang-tiang ini ya. Supaya minimal padat seperti itu, tidak masuk kerbau. Nanti ditambah lagi tiangnya semakin rapat. Di sini banyak tanaman yang bisa dijadikan tiang. Jadi bagusnya di hutan tidak perlu beli kayu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita potong, kita tancap, apalagi baru-baru tadi hujan ya, gerimis, itu cepat tumbuh. Jadi ini kita jadikan tiang. Ya, banyak sekali di sini, itu di sana ada lagi tuh. Itu ciri-cirinya. Nah, itu daunnya seperti itu. Ya, harus hati-hati teman-teman ya untuk potong ini. Ini parang saya tajam sekali ini. Ini panjangnya lumayan lurus. Yang saya butuhkan ini lurus, dan ini sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tinggal dibersihkan daun-daunnya agar ranting-rantingnya ini ya, agar tumbuh. Lumayan panjang, mungkin cukup saya potong sampai di sini. Ya, ada sekitar 1,5 meter, lumayan. Ya, saya simpan dulu di situ. Saya coba cari lagi. Di sini harus hati-hati teman-teman ya, sahabat. Karena saya sering ketemu dengan ular. Tapi jangan khawatir, ketika ular dengar suara-suara dia pergi ya. Dan kalau kita tidak mengganggu ya kita tidak diganggu. Nah, ini ada, jadi potong lagi ini. Saya tidak tahu namanya apa, tapi ini bagus sekali. Ada beberapa pohon di sini yang saya manfaatkan untuk pagar. Kenapa saya cari yang lurus? Karena bagus kalau pagar itu memanfaatkan kayu-kayu yang lurus seperti ini. Harus hati-hati ya. Lumayan agak kesulitan ini karena rimbun sekali ya. Nanti yang penting sudah saya tebang, nanti dibawa lagi naik ke atas. Saya bersihkan di atas teman-teman ya. Ya, rupanya nyangkut. Nah, seperti ini. Cuman ini sepertinya jenis yang lain ya. Tidak apa-apa. Di sini sering saya uji coba
untuk yang jadikan pagar. Nah, lumayan itu sudah ada 2. Saya cari lagi. Sini sangat terimbun ya. Harus hati-hati teman-teman. Nah, ini yang mau saya ambil. Di sini banyak babi hutan, juga ayam hutan. Kalau orang hutan tidak ada. Ya, ini bagus untuk pagar ini. Ini sudah agak tua kalau begini ini. Kalau masih muda sulit untuk tumbuh. Kalau kita tanam lagi, kita tanam tanpa akar ya, dia bisa tumbuh. Lumayan ini tingginya. Ini agak lepas ini tali parang ya, supaya maksud saya tidak licin, tapi tidak lepas kayunya. Agak keras ini kayunya. Nah. Oke, nah, sudah tumbang, tinggal dibersihkan ranting-rantingnya ya, yang tidak diperlukan, supaya tidak mengganggu. Dan hati-hati, ini licin tempatnya ini, karena sempat saya terpeleset tadi. Lumayan. Nah, ini panjang sekali. Ini kalau panjang begini bisa jadi 2 tiang. Ya, cukup saya potong di sini. Ya, lumayan dapat lagi. Kalau di kota sulit kita dapat batang-batang seperti ini ya, karena ini tumbuhnya di hutan. Teman-teman, ini ada tanaman buangin, atau kalau buangin ini di Toraja ya. Kalau masyarakat luas menyebutnya cemara. Ini saya mau tanam di ini, saya sudah siapkan lubangnya, dan itu yang sudah tinggi ya, buangin. Nah, ini tanaman atau pohon favorit di Toraja karena banyak manfaatnya ya. Ya, ini sudah saya siapkan lahannya. Ya, tinggal ditanam. Ini musim hujan, jadi cocok kalau kita menanam ya. Di Toraja ini untuk kayu bakar banyak manfaatnya. Kayunya keras sekali, buangin atau cemara ya.
Ini namanya penghijauan ya. Kita menanam kembali, reboisasi ya. Ya, semoga tumbuh besar. Ya, kita tinggal tambahkan daun-daun. Ini humus ya, pupuk alam ini. Seperti ini pupuk alam teman-teman ya, humus ya. Nanti jadi kompos ini. Daun-daun ini untuk supaya kalau pas matahari ini melindungi akar ya, supaya tidak terlalu kepanasan karena baru kita tanam. Jadi cukup di sekitarnya ini kita ambil ya, semoga cepat besar. Dan tadi saya sudah mencari kayu ya, sudah cukup ya. Ini ketika nanti saya tancap di perbatasan lokasi saya, nanti dia bisa tumbuh ya. Itu yang saya gunakan ya. Nanti dia lama-lama tumbuh tunas itu kalau sudah kena hujan, lama-lama tumbuh tunas ya, artinya dia tidak kering ya, hidup nanti. Karena ini lokasi lewatnya binatang liar ya, babi, kerbau lewat di sini dan merusak apa yang saya tanam di dalam ya. Jadi cukup ini, nanti tinggal saya lancipin di sini ininya ya, di ujungnya. Jadi jangan dibiarkan lama baru ditanam, salah. Jadi selesai kita potong begini ya, ini masih ada ini masih hijau, ini kambiumnya ya, sahabat bisa lihat. Kalau ini kering itu sulit tumbuh, saya sudah mencoba. Jadi begitu kita potong ya, dirapikan, ini kita lancipin lagi baru kita tancap. Ini buangin atau cemara yang ditanam tadi saya siapkan tiga batang untuk melindungi ya, melindungi ini supaya tidak cepat rusak ya sebelum tumbuh besar. Jadi dilindungi dengan batang kayu, minimal bisa juga menopang ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi agak aman ya kalau ada kayu yang melindungi di sekitarnya ya. 3, 4 ya cukup ya, minimal dilindungi. Dan kayu sudah saya lancipin seperti ini. Ini yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Jadi ini cukup ditancapkan di perbatasan atau di tempat dimana teman-teman mau tanam untuk pagar ya. Jadi ini cara yang praktis, tinggal ditancapkan, nanti dia masuk ke tanah itu minimal 25 atau 30 cm itu sudah kuat ya. Jadi ini agak lumayan ini, supaya ini agak rapat untuk mencegah binatang liar masuk ke dalam ya. Jaraknya sekitar 30 cm sudah lumayan. Nanti tinggal kalau ada rezeki saya tambahkan lagi kawat ya, di atas dan di bawah. Yang penting tiang dulu harus benar-benar kuat ya, yang tidak cepat membusuk. Ini yang pertama kali ya saya tanam dari pohon pinus ya. Ini sudah membusuk meskipun besar, tapi karena kering kena hujan panas ini sudah tidak kuat
ya. Ini nanti bisa tumbuh, ini tinggal saya tambah saja. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Misalnya ini saya usahakan yang agak besar ini. Nah ini harus diselang-seling. Kalau ini dari dalam pohonnya, ini saya usahakan dari luar ya. Nah, ini tinggal dikasih masuk saja begini. Karena ini kebetulan tadi hujan, jadi agak lembek gini ya. Ya, ini harus sabar. Ini cara yang praktis, tidak perlu menggali, cukup ya. Kita ya berapa kali, ini sudah sekitar ada 10 sentian ya. Nanti tinggal diberi paku. Sudah sekitar 25, teman-teman bisa cukup atau mau tambah lagi. Semakin dalam dia semakin kuat. Ini sudah lumayan, tinggal ditekan-tekan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kawatnya di luar, ini dalam, jadi nanti tinggal dipaku. Dan nanti masih ada kawat lagi di sini sama sini ya, supaya kuat. Ini di luar, jadi selang-seling begini ya. Nah itu lagi masih ada jarak. Ya ini dari dalam, tadi itu dari luar ya, yang besar itu. Ya butuh tenaga untuk menancapkan ya. Ya, ini jaraknya sudah agak lumayan ya. Bisa ditambah lagi nanti. Nah ini nah ini sudah harus diganti lagi di sebelah sini. Karena ini dari luar, ini saya dari dalam ya. Nah ini sudah yang lama, ini sudah tumbang karena tidak hidup dia. Pohon pinus ya, mati, kering ya. Ini tinggal jadi kayu bakar. Jadi kalau ini dia tumbuh nanti nih. Jadi meskipun ini berbeda jenisnya, tapi saya sudah praktek menggunakan pohon ini sama ini tumbuh ya. Hanya saya kurang tahu namanya ini. Silahkan beri komentar teman-teman kalau tahu jenis pohon apa ini ya. Ya lumayan. Ya ini meskipun besar tapi sudah kering ya. Jadi saya harus cek semua, yang membusuk nanti tinggal saya ganti ya, karena ini luas sekali, 1,5 hektar. Jadi saya harus cek semua supaya aman ya, tidak masuk kerbau. Sahabatku, teman-temanku, ini yang saya sampaikan tadi, ini salah satu batas di lokasi tempat saya coba menggunakan batang ini. Nah ini saya tancapnya atau tanamnya tanpa akar ya.
di bawah yang sempat saya sampaikan ke teman-teman. Dan perhatikan ini, nah ini sudah tumbuh tunas ini teman-teman ya. Nah, ini ada tunas, ini lagi tumbuh tunas. Kemudian ada tanaman satu lagi, jadi sepanjang ini saya memanfaatkan batang tanaman liar ya. Nah ini tumbuh juga ini sudah usia 1 bulan lebih sepertinya. Dan ini jenis yang lainnya. Jadi ketika saya tancapkan itu tidak ada daunnya ya. Ini sudah 2 bulanan ini sudah tumbuh ini ya. Makanya setiap saya tancapkan saya usahakan itu tidak ada daunnya ya, untuk mengecek pertumbuhannya atau tidak. Jadi kalau yang kering harus saya cepat ganti supaya kuat ini pagar ini ya, karena nanti masih ada sekitar 2 trap lagi supaya binatang liar tidak masuk ke lokasi saya. Itu lokasi saya teman-teman ya, di tengah hutan pinus. Ini sana lokasi teman saya, ini lokasi tempat kami yang kami beli, yaitu ada rumah pohon yang saya bikin. Tiangnya menggunakan pohon asli ya, ada 2 trap. Itu tiangnya ada 3 pohon, tapi ditopang lagi dengan batang pohon yang ada di sekitar sini. Nah di sana itu lokasi sumber airnya teman-teman ya. Ini airnya jernih karena dia penuh, dia meluap. Ini airnya teman-teman. Nah jernih sekali, tidak ada kandungan kapurnya, jadi dia mengalir ke sini. Ini ke depan ini saya akan buat seperti kolam ya. Kalau di atasnya itu ada kolam, jadi menambah sumber air di sumur. Di sini rencana akan jadi kolam. Di sana lokasi teman, jadi saya akan tampung ini air yang meluap ya. Dari sumur di sana itu ya. Sumbernya bagus sekali. Biar kemarau dia tetap ada airnya. Itu yang kami manfaatkan airnya. Kami tarik itu. Kalau teman-teman lihat di sana ada pipa ya. Nah itu kami gunakan mesin untuk naik ke atas tempat kami itu.